Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sebelum mulai kajian, seperti biasa mungkin kita berlindung dulu kepada Allah dengan membacakan ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan baca umul kitab suratul Fatihah. Bisa pakai ini aja Pak? Kursi ya? Ya, ya, sini. Baik, ya, makasih. Mari kita membaca bersama-sama. Yang pertama ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik ibu-ibu jamaah Masjid Al-Zikra ya, yang dirahmati Allah. Jadi mungkin bagi baru yang pertama kali ketemu saya, perkenalkan saya dengan Oke Setiawan. Dan alhamdulillah memang saya terbiasa kajian itu lanjutan. Dan yang kajian yang saya bahas adalah metode aplikasi kehidupan. Jadi saya tidak akan bahas fikih, tapi tetap dasarnya dengan Al-Quran. Nah, apa yang akan saya bahas itu biasanya saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan kehidupan. Saya mau nanya yang hadir di sini ya. Yang hadir di sini itu kalau saya tanya, ingin punya masalah atau tidak ada masalah? Hah? Ingin? Benar? Loh, kalau ingin selesai dong. Lah ayo, jujur. Ini coba kita akan diskusi, karena kajian saya itu kajian diskusi, sehingga Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Intinya gini, nanti yang akan saya sampaikan itu adalah saya akan membuktikan bahwa sebenarnya untuk menyelesaikan masalah hidup itu harusnya mudah. Meskipun kenyataannya kadang-kadang menurut Ibu kan sulit, ada yang mudah, ada yang sulit. Atau saya mau nanya, untuk menyelesaikan masalah hidup itu mudah atau sulit? Nah, kan sulit ya. Sekarang pertanyaan kedua, ibu-ibu kalau saya tanya, ibu-ibu tuh ingin punya masalah atau tidak ada masalah secara umum? Nah, pasti secara umum ibu-ibu akan mengatakan saya tidak mau punya masalah, Pak. Kenapa? Biasanya orang ketika punya masalah itu merasa kesulitan di dalam menyelesaikan masalah. Betul ya? Nah, pertanyaan ketiga, kenapa kok ibu-ibu tuh nggak mau punya masalah itu kenapa? Apa yang menyebabkan ibu tidak mau punya masalah itu kenapa? Nah, tidak mau pusing, betul. Jadi ini kita akan bicara yang umum-umum saja ya, ibu jawabnya yang ringan-ringan saja. Jadi kenyataannya memang manusia tidak mau punya masalah itu karena merasa kesulitan di dalam menyelesaikan masalah. Sekarang saya bicara kepada ibu-ibu semua, mau saya ajarkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan mudah, mau? Biar nanti ibu-ibu ketika ibu mulai menjalani nanti metode-metode yang disampaikan, ibu bisa membuktikan, oh iya ya ternyata masalah itu mudah diselesaikan kok gitu loh. Kenapa kok saya berani mengambil tema menyelesaikan masalah itu mudah? Kenapa? Karena memang tema ini sudah saya jalani dulu. Jadi yang nanti saya sampaikan, ibu jangan salah ya, yang nanti saya sampaikan itu sesuatu yang sudah saya jalani dulu, saya praktekkan dan saya buktikan. Buktikan apa? Ternyata memang untuk menyelesaikan masalah hidup itu harusnya mudah. Ya, saya sedikit cerita. Kenapa saya bilang menyelesaikan masalah hidup itu mudah? Tahun 2005 saya ini seorang pengusaha dulu. 2005. 2008 perusahaan saya bangkrut. Lalu apa yang terjadi? Saya punya hutang 2 miliar dan harus selesai dalam 3 bulan. Lalu yang kedua, istri saya mau cerai 3 hari kemudian. Dan yang terakhir, seminggu kemudian saya akan dipenjara masalah kasus pajak. Jadi tahun 2008 saya punya masalah besar menurut saya, hutang saya
istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Menurut ibu-ibu saya bahagia tidak? Nah, tidak ada yang bilang bahagia ya? Baik, akhirnya saya bertemu seorang guru, lalu saya diajari cara mempraktekkan bagaimana menyelesaikan masalah. 2,5 bulan masalah saya selesai. Hutang 2 miliar selesai, istri tidak jadi bercerai, lalu saya tidak jadi dipenjara. Nah, dari perjalanan ini akhirnya saya bilang, oh iya ya, menyelesaikan masalah itu harusnya mudah kalau diajarkan caranya. Jadi bagi ibu-ibu yang sekarang punya masalah apapun ya, kan masalah itu biasanya hutang, penyakit, apalagi keluarga, usaha, itu memang mudah diselesaikan asalkan nanti diajarkan caranya. Jadi ngaji yang saya sampaikan itu pengajian praktek, bukan lagi teori. Saya mau nanya, ibu-ibu sudah ngaji sudah lama kan? Masih sedih? Masih pusing? Nah, lah terus ngajinya bagaimana kalau seperti itu? Yang namanya pengajian itu harus bisa menyelesaikan masalah. Misalnya ibu ngaji punya masalah cepat selesai, yang tidak ngaji sulit kan gitu kan? Kalau yang ngaji pusing, yang tidak ngaji pusing, apa bedanya? Paham ini Bapak Ibu? Jadi pengajian yang nanti saya praktekkan, saya ajarkan kepada ibu-ibu, itu harus pada titik ibu-ibu sudah tidak sedih dan khawatir. Ada yang bisa bantu saya baca satu ayat? Jadi tolak ukur saya nanti itu di surat 10 ayat 62. Mungkin ada mic-nya satu. Ibu bisa bantu saya. Jadi saya pengajian saya harus ke situ ya. Kalau nggak ke situ gagal, berarti saya ngajarin ibu-ibu semua. Surat 10 ayat 62. Coba ibu baca. Yunus. Ya. Ya. Coba. Apa ayatnya? Ya, silakan baca aja. Artinya saja. Artinya saja. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Jadi saya mau nanya, manusia itu bisa pada titik itu tidak? Bisa nggak manusia itu pada titik tidak bersedih hati dan khawatir, bisa nggak? Bisa, karena diperintahkan dalam Al-Quran. Sekarang saya mau nanya, ibu masih bersedih hati dan khawatir tidak? Kan? Lah, makanya saya bilang, saya ngisi rutin di Muhammad Ramadan. Saya bilang 5 kali ketemu saya sudah tidak boleh khawatir dan bersedih hati. Kenapa? Karena nanti saya ajarkan caranya. Jelas ibu-ibu? Silakan tanya ke jamaah di Muhammad Ramadan, mereka sudah menjalani itu. Makanya saya bilang, kalau ngaji saya ibu-ibu masih sedih hati, ngapain? Karena pengajian itu harus bisa menyelesaikan masalah, membuat ibu dalam menjalani hidup itu semakin tenang, bukan semakin pusing. Jelas Bapak Ibu? Baik, kalau jelas sekarang kita mulai. Ya, kita akan mulai. Saya mau nanya, ibu bapak setuju atau tidak bahwa semua manusia yang lahir ke muka bumi ini pasti punya yang namanya masalah? Setuju atau tidak? Ya, jadi semua orang, mau dia bayi, mau dia dewasa, ABG, apapun sudah tua, pasti semua punya yang namanya masalah. Setuju? Oke. Berarti kalau manusia bermasalah itu wajar atau tidak? Kenapa wajar? Karena semua orang pasti punya masalah. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, itu tuh Bapak Ibu tuh wajar atau tidak? Kalau wajar tuh harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Oke, berarti kalau pusing wajar atau tidak wajar? Nah, Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar? Saya ulang lagi. Nah, saya ulang. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini pasti punya masalah. Setuju atau tidak? Baik. Kalau memang setuju, berarti setiap orang punya masalah itu wajar atau tidak? Berarti kalau wajar itu harusnya pas punya masalah itu biasa-biasa saja atau pusing? Biasa-biasa saja. Kalau ibu pusing berarti ibu tidak? Nah, ibu tuh wajar atau tidak wajar? Nah, udah mikir kan? Loh wajar kan? Kalau pusing boleh nggak? Saya ulang lagi nih. Nah kan aneh kan? Loh katanya setiap orang itu kalau punya masalah tuh wajar. Berarti wajar tuh biasa-biasa saja atau pusing?
Ya biasa saja. Jadi kalau ibu cerita kepada saya, Pak Ustadz saya punya masalah. Maka jawaban saya apa? Wajar. Wajar tuh biasa saja kan? Berarti kalau pusing tuh wajar atau tidak wajar? Kok wajar? Nah saya mau nanya sekarang. Ibu tuh kalau punya masalah tuh tenang atau pusing? Katanya setiap orang punya masalah tuh wajar. Namanya wajar itu pas ibu punya masalah ya wajar ya tenang-tenang saja. Kalau ibu pusing berarti bapak ibu tidak wajar. Nah kalau ibu terus seperti ini bagaimana pada tingkat wali-wali Allah itu tidak pernah bersedih hati dan khawatir. Makanya saya bilang kalau saya pengajian ada targetnya. Targetnya 5 kali bertemu saja ibu tidak boleh khawatir dan bersedih hati lagi. Karena nanti saya ajarkan caranya. Mau? Gitu loh Bu. Jadi ngaji itu harus membawa perubahan. Doa semakin mudah dikabulkan, masalah cepat selesai. Harusnya begitu. Ya. Itu yang membedakan yang ngaji yang sama yang tidak ngaji. Lah kalau ibu yang tidak ngaji pusing, yang ngaji pusing. Apa bedanya yang ngaji sama yang enggak? Loh iya dong. Ngerti ya? Jadi nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya biar ibu nggak pusing dalam menjalani masalah. Karena yang namanya masalah hidup itu pasti ada. Namanya pasti ada, berarti kalau orang punya masalah ngomongnya wajar. Wajar tuh biasa-biasa saja atau pusing? Ya biasa-biasa saja. Saya punya banyak masalah, wajar. Benar? Awas ya kalau pusing ya. Oh awas saya kunci nih. Ibu jangan ngomong iya-iya aja saya kunci. Ngerti ini? Baik. Sekarang pertanyaan yang paling umum. Kan tadi secara umum ibu-ibu tuh kalau saya tanya kan gak mau punya masalah, betul? Karena merasa kesulitan ya. Saya mau nanya, kenapa? Atau saya mau nanya ya. Menurut ibu-ibu semua, masalah itu ada yang sulit atau tidak? Halo? Menurut ibu-ibu, masalah itu ada yang sulit atau tidak? Hah? Ada? Kepada ini gak sinkron ini? Ayo bilang sulit-sulit, tidak-tidak. Kalau sulit saya ajari, kalau tidak wabil taufik wal hidayah. Ngapain saya ajarin? Lah iya dong. Ayo. Sulit. Oke, hutang 2 miliar sulit tidak? Kalau 1 juta? Sulit semua. Oke. Baik. Baik. Karena saya janji mau mengajarkan ibu supaya tidak bersedih hati dan khawatir, ya. Pengajian saya nggak usah nyatet. Saya bawa kertasnya. Yang penting ibu praktek. Ngapain dicatat kalau nggak dipraktekkan? Benar nggak? Ya, jadi pengajian saya pengajian praktek. Ibu bisa bantu saya? Silakan dibagi. Saya bagi ulang. Ini kayaknya harus dari ulang deh Bu Eka. Kayaknya. Iya. Saya tanya masih pada pusing sih. Ya saya ulang lah. Ini saya ulang. Harusnya ini diulang. Kalau bisa nanti seperti tadi berjenjang ya Bu ya. Karena kalau keputus sudah bablas lagi nanti. Kayak kemarin ada jamaah saya Desember ketemu saya hutangnya 150 miliar. Dia mau bunuh diri, nanti saya ceritain. Maret ini selesai. Begitulah Bu. Yang namanya ngaji itu harus bisa menyelesaikan masalah, ya. Kurang? Silakan. Oke, cukup ya. Ada yang kurang angkat tangan, kalau yang belum dapat angkat tangan karena kita mulai dari sini nanti. Itu tuh Bu di belakang, Bu. Silakan, kita akan buktikan masalah itu mudah ya. Aduh ibu-ibu, kasihan nih. Emang nggak dapat info dari Muhammad Ramadan? Lihat tuh ibu-ibu di sana tuh, mereka udah praktek, udah banyak masalah selesai tenang gitu loh. Hah? Telat ya, nggak apa-apa. Daripada enggak ya. Ya baik, semua sudah dapat? Oke sekarang saya akan buktikan menyelesaikan masalah hidup itu mudah ya. Baik, ibu lihat kotak kiri paling atas, ya. Itu tulisannya apa? Baik, jadi semua orang suka tidak suka pasti punya masalah. Berarti kalau orang punya masalah wajar atau tidak? Ya. Kalau wajar tuh biasa-biasa saja atau pusing? Biasa saja. Kalau pusing wajar atau tidak wajar? Awas kalau pusing. Loh iya dong. Ya, siap.
Pertanyaannya, menurut ibu-ibu semua, masalah hidup itu ada yang sulit atau tidak? Ada ya? Baik. Saya tanya, dasarnya ibu bilang sulit itu apa dasarnya? Perasaan kan? Oke. Menurut ibu-ibu masalah itu ada yang sulit ya? Kita buktikan apakah betul sulit atau tidak. Geser kotak paling sebelah kanannya. Yaitu apa? Penyelesaian masalah hidup sesuai Al-Quran. Bisa bantu saya surat 94 ayat 5 dan 6. Ada mic-nya enggak? Tadi perasaan ada satu. Ya, siap. Ibu bantu saya ya buat baca ayat-ayatnya ya. Silakan Bu. 94 ayat 5 dan 6. Artinya saja. Saya buktikan masalah itu sulit atau mudah. Coba. Ya. 94 ayat 5 dan 6. Silakan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, terus? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lihat, ibu kan tadi bilang masalah hidup itu ada yang sulit. Terus Allah berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya Allah berfirman ini tuh apa maksudnya? Berarti sesulit apapun masalah yang kita hadapi pasti ada kemudahan. Jadi ada masalah yang sulit atau tidak? Kenapa tadi bilang sulit? Saya ulang lagi. Al-Quran itu sudah ada sebelum kita lahir atau sebelum? Sesudah? Nah, sebelum sudah lahir berarti ibu tiap hari baca Al-Quran kan? Kata ibu setiap masalah itu ada yang sulit, betul tadi? Tapi menurut Allah di surat 94 ayat 5 dan 6, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan, sampai diulang 2 kali. Berarti masalah hidup itu ada yang sulit atau tidak? Terus tadi kenapa bilang sulit? Nah, ternyata selama ini kita salah ibu-ibu. Kenapa saya mulai dari sini? Karena kalau ibu anggap masalah itu ada yang sulit, maka ibu kena hadis Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Kalau ibu bilang sulit, itu yang terjadi. Makanya saya luruskan dulu, semua masalah itu tidak ada yang sulit, pasti ada kemudahan. Kata siapa? Kata Allah. Ibu tinggal masalahnya percaya atau tidak. Percaya atau tidak? Berarti kalau percaya pas punya masalah tuh tenang-tenang saja atau pusing? Kenapa harus tenang? Karena ada kemudahan. Itu loh Bu, maksudnya belajar beragama tuh begitu. Jadi jangan muter aja di situ, pusing aja, nggak kelar-kelar. Sparring partner suami terus, anak terus. Jelas Bu? Jadi ada masalah yang sulit atau tidak? Tidak. Nanti kita buktikan. Ya. Kenapa kok tidak ada yang sulit? Saya jelaskan sekarang. Ibu, saya mau nanya. Ibu kalau punya masalah, yang pertama kali difikirkan Bapak Ibu apa biasanya? Ketika ibu punya masalah, yang pertama kali dipikiran apa? Solusi, betul? Oke, saya mau nanya. Ibu pas punya masalah tuh sudah tahu belum solusinya? Nah, belum dipikirin. Kira-kira makin benar makin pusing? Loh, ngapain terus kalau gitu? Nah, saya ulang. Ibu kalau punya masalah pasti yang pertama kali dipikirkan apa? Solusi. Saya mau nanya, solusinya sudah tahu belum? Belum dipikirin. Kira-kira makin tenang makin pusing? Lah, kenapa mikirin solusi? Ayo, aneh kan? Loh. Jadi kenapa ibu bilang masalah itu jadi sulit? Karena ibu memikirkan yang belum tahu. Lah, terus bagaimana Pak caranya kalau punya masalah? Pakai cara yang kedua, nih yang mau saya ajarkan. Apa caranya? Saya mau nanya dulu ya ibu-ibu. Ibu-ibu percaya tidak? Semua masalah hidup di muka bumi ini, kalau Allah yang menolong selesai. Percaya atau tidak? Betul? Oke, berarti ketika punya masalah, ibu-ibu tuh berpikir bagaimana solusinya atau bagaimana caranya Allah nolong? Selama ini? Kan? Jadi yang membuat ibu pusing adalah ibu pasti ketika punya masalah itu langsung berpikir gimana ya solusinya. Padahal kalau ditanya solusi pun kita tidak tahu kan. Kita memikirkan yang tidak tahu. Mantep nggak pusingnya?
Nah, diterusin lagi dari dulu begitu. Benar nggak? Padahal kalau ibu ingin gampang menyelesaikan masalah, gunakan cara yang kedua, yaitu apa? Dengan pertolongan Allah. Jadi ketika bapak ibu punya masalah, ibu-ibu tuh berpikir bagaimana solusinya atau bagaimana caranya Allah menolong. Harusnya bagaimana caranya Allah menolong. Kalau Allah yang menolong tuh ada masalah yang besar atau tidak? Ada yang masalah yang sulit atau tidak? Makanya kalau Allah menolong tidak ada masalah yang sulit. Sulit menurut kita, mudah menurut Allah. Makanya Allah berfirman, setelah kesulitan ada kemudahan. Jelas ibu-ibu semua? Nah sekarang berarti pertanyaannya, bagaimana ya caranya supaya Allah nolong masalah saya, kan gitu kan? Bagaimana caranya? Turun kotaknya ke bawah, yaitu dengan apa? Itu surat apa? Al-Baqarah 153. Silakan mau dibaca artinya saja. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau ibu-ibu punya masalah, terus ingin ditolong oleh Allah, berarti apa yang harus dilakukan? Itu lihat diagramnya itu. Diagramnya coba lihat diagramnya apa? Ada 3 itu. Iman, sabar, dan sholat. Sekarang saya mau nanya, ibu kalau punya masalah tuh mikir solusi atau mikir iman, sabar, sholatnya? Biasanya? Makanya nggak kelar-kelar masalah ibu. Ayo, paham ini bu? Jadi kalau ingin secepatnya ditolong Allah, pas ibu-ibu punya masalah, penuhi syaratnya, yaitu 3 ini apa? Iman, sabar, dan sholat. Ibu percaya tidak kalau imannya benar, kalau sabarnya benar, kalau sholatnya benar, selesai masalahnya. Percaya atau tidak? Baik, sekarang saya mau nanya, ibu sudah beriman? Halo? Nah kan bingung kan? Benar nih, ibu sudah beriman atau tidak? Kok ragu-ragu jawabnya? Nah ini, makanya kenapa ibu nggak kelar-kelar masalahnya ya? Baik, sekarang saya akan cek apakah ibu sudah beriman atau merasa beriman. Kan banyak, merasa sama sudah beda atau sama? Beda. Ayo, ibu tuh sudah beriman atau merasa beriman? Oke ya, ibu udah bilang beriman ya. Saya buktikan sekarang orang beriman itu apa. Bu, buka lagi tadi. Surat 10, 62, 63. Ini ciri orang beriman. Lihat ya. 10, 62, 63. Cirinya orang beriman itu apa? Coba ibu baca yang tadi. Surat Yunus, surat 10, 62, dan 63. Ini ciri orang beriman. Kalau ibu termasuk ini berarti beriman. Kalau belum, ayo kita perbaiki. Yuk. Ya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik, siapa wali-wali Allah itu? 63-nya apa? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa. Jadi lihat, orang beriman itu tidak bersedih hati dan khawatir. Itu cirinya, betul? Saya ulang ya, cirinya orang beriman itu tidak bersedih hati dan khawatir. Itu cirinya. Sekarang saya mau nanya, ibu masih bersedih hati dan khawatir enggak? Halo? Ibu masih bersedih hati dan khawatir enggak? Kalau masih bersedih hati dan khawatir berarti beriman atau tidak? Ayo ngaku. Padahal syaratnya Allah menolong harus iman dan sabar dan sholat. Padahal tadi saya cek ternyata selama ini ibu belum beriman. Arti ini karena ibu masih bersedih hati dan
khawatir. Sedangkan ciri orang beriman di surat Yunus ayat 6263, orang beriman itu tidak bersedih hati dan khawatir. Jadi ibu masih bersedih hati? Halo? Ayo masih bersedih hati, khawatir enggak? Ayo saya mau nanya, suami nggak pulang-pulang, sedih nggak? Katanya beriman. Lah kan banyak versinya kan? Ayo jujur. Baik, kalau gitu saya akan ajarkan ya bagaimana ibu beriman dengan benar ya. Karena kalau tidak diajarkan ibu nanti begini terus. Baik, sekarang saya ajarkan caranya supaya kita beriman. Saya mau nanya, iman itu apa? Iman itu percaya. Percaya kepada siapa? Baik, saya mau nanya. Untuk percaya kepada Allah, itu perlu proses atau tidak? Saya ulang ya, untuk percaya kepada Allah, itu perlu proses atau tidak? Oke, perlu. Baik, kalau ibu-ibu bilang perlu proses, saya mau nanya, umur berapa ibu mau yakin kepada Allah? Saya ulang lagi. Ibu tadi bilang untuk percaya Allah perlu proses atau tidak? Perlu. Kalau ibu bilang perlu, saya tanya, umur berapa ibu mau yakin kepada Allah? Setahun lagi? 2 tahun lagi atau kapan? Nah kalau sekarang perlu prosesnya? Kalau ibu bilang perlu proses, berarti kan seakan-akan ada sifat Allah yang meragukan. Sehingga ibu perlu proses meyakini kan? Sekarang saya tanya balik, adakah sifat Allah yang meragukan? Terus kenapa perlu proses? Ayo, ternyata ini jebakan dari iblis yang ditanamkan dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak yakin-yakin kepada Allah. Padahal Allah menolong masalah kita berdasarkan keimanan kita. Ngerti Bapak Ibu? Jadi untuk percaya kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Hilangkan poin itu. Karena kalau ibu masih bilang perlu proses, berarti seakan-akan ada sifat Allah yang meragukan, sehingga ibu perlu proses meyakini kan? Ada nggak? Perlu proses nggak? Awas, hati-hati ya. Nah, jelas? Jadi untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Ibu yakin setelah kesulitan ada kemudahan? Nah, kalau yakin itu berarti harusnya sesulit apapun tenang-tenang saja atau pusing? Awas kalau pusing. Loh iya dong, katanya yakin. Yakin tuh ada tapinya enggak? Enggak ada, saya yakin sih Pak, tapi enggak bisa. Ngerti ini? Jadi untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Hati-hati di sini. Nah sekarang kita baru masuk. Bagaimana Pak prakteknya? Kan yang penting prakteknya ya. Betul tidak? Karena teori dibuat itu untuk dipraktekkan. Bagaimana prakteknya? Baik, saya mau nanya. Ketika Allah memberikan masalah hidup kepada kita, ya, itu tuh ada 2 alat dalam diri kita, ya. Satu yang namanya logika, ya, satu yang namanya iman. Jadi ada 2 ya. Satu yang namanya logika, satu yang namanya iman. Sekarang saya mau nanya. Ketika Allah memberikan masalah hidup kepada kita, saya mau nanya ya. Kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Ayo, saya mau nanya. Loh kok bingung? Lah ibu selama ini belajar iman bagaimana? Saya ulang, ibu ketika punya masalah, itu kan ada 2 alat ya. Satu yang namanya logika, satu yang namanya iman. Kan ada 2 ini. Saya mau nanya, kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Nah kan pada bingung kan? Saya berdiri nih. Ayo ibu-ibu saya mau nanya. Kapan logika kita gunakan, kapan iman kita gunakan? Waduh. Aduh ini gimana ini mau menyelesaikan masalah kalau iman dan logika aja bingung. Nih saya jelaskan ya ibu ya. Saya akan bantu ibu-ibu biar ibu paham, ibu keluar praktek gitu loh Bu. Nih saya akan buat 3 pertanyaan, ibu jawab ya. Kapan logika kita gunakan, kapan iman kita gunakan? Saya mau nanya, ibu percaya tidak
2 tambah 2 itu sama dengan 4. Percaya atau tidak? Percaya? Ibu mau percaya atau tidak? 2 tambah 2 itu pasti 4. Jadi perlu pakai iman enggak? Enggak usah. Sesuatu yang masih di dalam logika itu enggak usah pakai iman Bapak dan Ibu. Ya, jelas ini? Baik, yang kedua, Ibu percaya gula itu rasanya manis? Ibu mau percaya atau tidak, gula itu pasti rasanya perlu pakai iman. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan enggak usah pakai iman. Ngerti? Jadi maksudnya apa? Sesuatu yang masih dalam logika, masih bisa dibuktikan, itu tidak usah menggunakan namanya iman. Jelas Bapak Ibu? Sekarang pertanyaan saya ketiga, Ibu jawab ya. Akar 17 dikali sinus 30 dikali 385 dikali 4/4 dibagi akar 19 dikali tangan 60 dikali 9 hasilnya 5. Percaya atau tidak? Halo? Percaya atau tidak? Pilihannya cuma 2. Bapak Ibu percaya saya atau tidak. Kenapa? Karena sudah di luar logika. Ngerti gak ini Bapak Ibu? Artinya apa? Iman kita gunakan setelah logika kita mentok. Setelah logika kita tidak bisa berpikir, maka gunakanlah yang namanya iman. Jangan dibalik. Kalau nggak masuk akal saya tidak percaya. Makanya banyak orang pintar ateis Bapak Ibu. Jangan dibalik, kalau nggak masuk akal saya tidak percaya. Itu salah. Kenapa? Karena iman kita gunakan setelah logika kita angkat tangan. Seperti jamaah saya. Nggak mungkin Pak Ustadz kanker leukemia saya divonis sebulan lagi meninggal. Ibu percaya kalau Allah nolong? Percaya, jalanin sebulan sembuh total. Begitulah Bu. Jamaah saya, Desember ketemu saya. Nggak mungkin Pak Ustadz hutang saya 150 miliar. Kalau Allah yang nolong, percaya atau tidak? Percaya, Maret ini selesai. Begitulah caranya menggunakan iman. Jadi iman kita gunakan setelah logika kita sudah mentok. Jangan dibalik, awas. Kalau tidak masuk akal saya tidak percaya. Makanya orang pintar banyak yang ateis. Makanya sampai Allah berfirman, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sesulit apapun Bapak Ibu menghadapi masalah, harusnya yakin gak ada kemudahan, yakin tidak? Nah kalau yakin harusnya ketika sesulit apapun masalah kita, harusnya tenang-tenang saja atau pusing. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Suami gak pulang-pulang, ibu percaya kalau jodohnya tetap balik lagi? Ya sudah tenang saja, kenapa pusing? Berarti jadi masalah tidak? Tidak kalau ibu beriman, masalah kalau tidak beriman. Tapi kan Pak, nah itu. Ngerti nggak ini? Saya ajarin ibu-ibu supaya ibu-ibu cepat membahagia ketika menjalani hidup. Jadi iman apa? Kesimpulannya iman apa? Iman digunakan setelah logika kita mentok. Apa dasarnya dalam Al-Quran? Banyak, saya jelaskan ya. Ketika tentara Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun, di hadapan Nabi Musa apa? Laut. Baik, secara logika selamat tidak Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa selamat? Karena Nabi Musa waktu itu disuruh, hei Musa pukulkan tongkat. Benar nggak? Pukulkan tongkat, maka yang terjadi apa? Ayo saya mau tanya, logika dari mana? Pukulkan tongkat, laut terbelah. Masuk akal nggak? Tapi terjadi nggak? Coba silakan ibu bawa tongkat ke laut sana. Ya, ibu pukul-pukulkan, jadi nggak? Kenapa bisa terjadi padahal itu di luar akal? Karena Nabi Musa percaya 100% kepada Allah. Lalu Allah memberikan mukjizat karena Nabi Musa percaya. Maksudnya apa? Ketika kita percaya 100% kepada Allah, maka muncul yang namanya mukjizat. Ketika percaya 100% kepada Allah, maka muncul yang namanya keajaiban. Jadi maksudnya apa? Ternyata kalau kita menggunakan iman 100%, maka akan muncul rezeki yang tidak disangka-sangka, jalan keluar yang tidak terduga-duga. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang beriman itu tidak bersedih hati dan khawatir karena dia percaya meskipun logikanya mengatakan tidak.
tapi dia percaya 100%. Coba kalau pada saat itu pas Nabi Musa, hei Musa pukulkan tongkat. Terus Nabi Musa ragu-ragu, logikanya main, apa iya ya? Misalnya, jadi nggak laut terbelah? Nah, jadi kalau ibu ingin keajaiban dalam hidup ibu, gunakanlah yang namanya iman 100%. Tapi kalau ibu maju mundur, nggak akan ketemu. Ngerti ini? Jadi iman kapan digunakan? Setelah logika kita mentok, gunakanlah yang namanya iman. Ngerti ini Bapak Ibu? Lagian kalau Bapak Ibu pikirkan, ibu tidak percaya masalah tetap ada, percaya pun masalah tetap ada. Pilih yang mana? Ya sudah percaya saja kan? Ibu percaya tidak setelah bahwa setiap ujian itu sesuai kemampuan, percaya atau tidak? Al-Baqarah ayat terakhir, percaya? Kalau memang ibu percaya ujian itu sesuai kemampuan, berarti harusnya lulus atau tidak? Kalau harusnya lulus berarti harusnya pas ada ujian tuh tenang-tenang saja atau pusing? Kenapa tenang-tenang saja? Karena sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau pusing itu salah atau benar? Salah kok dipakai terus. Ngerti ini? Ini makanya kita belajar yang namanya ilmu kehidupan. Jangan terombang-ambing aja, dapat masalah pusing, dapat masalah sedih. Lah terus gimana berimannya? Al-Quran itu untuk siapa? Ayo, Al-Quran itu untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Yang tidak nggak akan ketemu Bapak Ibu. Al-Baqarah 153 itu untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi kata kuncinya kalau ibu ingin cepat selesaikan masalah hidup, percaya dulu. Meskipun logika kita merasa tidak mungkin. Ngerti ini Bapak Ibu? Paham? Ya, jadi iman digunakan setelah logika kita mentok. Tapi kan Pak Ustadz nggak mungkin. Nah kan udah nggak percaya, udah terjadi itu. Jelas ini? Jadi iman kita gunakan setelah logika kita mentok, setelah tidak bisa berpikir, maka gunakanlah iman. Enggak mungkin sulit, karena Allah pasti nolong saya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Pak Ustadz nggak mungkin hutang saya kebanyakan, kalau Allah nolong beres nggak? Percaya atau tidak? Urusannya cuma tinggal itu. Ayo siapa yang punya masalah di sini? Sakit, suami nggak pulang-pulang, siapa? Buktikan. Lo gitu aja kan? Pengajian itu harus dipraktekkan supaya jangan kelamaan. Ini bertahun-tahun sedih terus. Masih kecil sedih, ABG sedih. Udah tua gini sedih lah, gimana mau bahagianya? Jelas Ibu? Saya agak kenceng ya kalau hari pertama, karena Ibu baru pertama ketemu saya, makanya saya cuci dulu otaknya biar jelas. Jelas ini Bu? Jadi ada masalah yang sulit atau tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Allah yang menolong. Paham Ibu? Syaratnya Allah nolong ada berapa? 3, apa saja? Iman, sabar, sholat. Jadi iman selesai ya? Ya? Jadi nggak boleh pakai tapi ya? Ayo siapa yang banyak tapinya? Saya percaya Pak Ustadz tapi enggak jadi. Loh bener nggak? Loh sekarang gini, saya mau minta tolong sama ibu. Tapi saya juga ragu-ragu, nih Bu Eka bisa nolong saya nggak? Kira-kira ibu mau nolong saya nggak? Lah saya aja ragu-ragu minta tolong. Lah sekarang ibu pengen minta tolong kepada Allah. Tapi apa iya ya? Wah salam sudah digeplak sama Allah. Ya, jadi bagi siapapun yang punya masalah, yakin kalau Allah nolong selesai? Nanti buktikan. Ya, karena saya yakin tidak mungkin masalah tidak selesai kalau ibu menjalankan 3 ini. Semua harus selesai. Tanya deh di Muhammad Ramadan, kayak ini ada jamaah Muhammad Ramadan nih kayaknya saya. Oh iya ya, oh iya ya. Ya. Tanya aja. Karena mereka sudah lanjutan, sudah lama ngajinya. Dan mereka buktikan itu. Ngerti ini Ibu-Ibu? Jadi ngaji saya bukan ngaji kuping ya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri, enggak ya. Ngapain kalau ngaji kuping? Ya, harus ada perubahan. Jadi ngaji itu harus membawa perubahan. Ibu harus punya masalah selesai dengan ngaji ini. Begitu caranya. Ya. Jadi boleh bersedih hati? Nanti saya ajarkan caranya sampai ibu tidak khawatir dan bersedih hati. Jelas ya? Baik, untuk SKS iman selesai? Pelajaran iman sudah ada pertanyaan? Kalau tidak, geser ke yang kedua, yaitu apa? Oke, sabar. Siap ya? Saya mau nanya, ibu-ibu sabar itu sulit atau mudah? Saya tanya lagi. Ini jam berapa sih? Oh, cukup lah.
Ibu-ibu, saya tanya, sabar itu sulit atau mudah? Oke, kalau yang bilang mudah, tolong ajarin caranya bagaimana? Ah, kan? Hah? Iya, ikhlas tuh gimana caranya? Saya bukan orang ikhlas, ingin jadi ikhlas, bagaimana caranya? Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Ayo, pernah nggak ibu diajarkan caranya selama ini? Atau cuma disuruh doang? Kalau disuruh anak kecil juga tahu, Bu. Ayo, saya mau nanya, ibu selama pengajian, kan ibu punya masalah. Terus ibu disuruh ustadznya, ya sudah sabar saja, Bu. Orang juga tahu punya masalah itu disuruh sabar. Pernah ibu diajarkan caranya, bagaimana metodenya, cara latihannya seperti apa? Pernah nggak? Iya, gimana caranya nerima? Suami selingkuh bisa menerima? Nah kan, teori saja kan? Ayo, saya mau tantang di sini, maaf ya. Ada selama ini yang diajarkan caranya? Nah, makanya sabar itu sulit karena ibu tidak pernah diajarkan caranya. Mau saya ajarkan caranya supaya sabar itu mudah? Karena kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, selesai masalah ibu. Jadi kenapa sulit selama ini, kenapa sabar itu sulit? Karena tidak pernah diajarkan caranya. Ayo jujur, pernah ibu diajarkan caranya? Ya istighfar doang, istighfar saya juga tahu. Iya, bukan itu maksud saya, tapi cara prakteknya. Contoh, ada mobil di luar. Ibu minta belajar mobil ke saya, Pak Uke saya pengen belajar mobil. Terus saya cuma bilang pakai saja, bisa nggak? Harus apa ibu? Diajarkan caranya, nyalainnya bagaimana, kuplingnya bagaimana, kan gitu kan? Nah sabar juga sama Bu, sabar itu harus diajarkan caranya. Kalau ibu nggak diajarkan sulit nanti. Jelas ini? Ini selama ini belum pernah diajarin caranya sabar. Astagfirullahaladzim. Atau cuma disuruh sabar doang? Nah disuruh mah orang juga tahu Bu. Lah ya gini caranya, baik. Sebelum kita belajar, kita harus tahu manfaatnya dulu. Contoh, ibu kalau sakit, ibu minum apa? Oke, obat tuh biasanya pahit atau manis? Kenapa kok ibu tetap minum meskipun pahit, kenapa? Supaya sembuh, lihat kata kuncinya. Meskipun obat itu pahit, tapi karena ibu ingin sembuh, akhirnya ibu paksakan, betul? Karena ibu tahu manfaatnya, betul? Sekarang saya tanya, manfaat kita belajar sabar apa? Nah kan bingung kan? Ya Allah. Loh ibu kalau tidak tahu manfaatnya, nanti ibu akan ngomong sabar ada batasnya. Kalau ibu nggak tahu manfaatnya, kalau kamu sabar nanti diinjak. Nah itu. Kenapa ibu nggak mau sabar? Karena selama ini pasti ibu tidak tahu manfaatnya. Betul atau tidak? Makanya ibu nggak mau sabar. Benar? Kenapa tidak mau sabar? Pasti tidak tahu manfaatnya. Saya ulang, manfaat sabar apa? Bingung kan? Padahal ibu tiap hari sering bersinggungan sama sabar kan? Lah kalau ibu nggak tahu manfaatnya, kira-kira mau nggak sabar? Nggak akan mau. Ayo siapa yang tahu manfaat sabar? Waduh, repot ini. Wah. Oke, saya buktikan manfaat sabar apa ya? Ibu bantu lagi saya ya. Buka surat 8 ayat 46. Ibu harus tahu dulu manfaatnya apa, ya. 4 surat 8 ayat 46. Manfaat dari sabar itu apa? Biar ibu paham. Kalau ibu sudah tahu baru ibu mau gitu loh. Kalau belum ya ngapain? Coba. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat 46. Silakan dibaca. Ibu harus paham dulu ya manfaatnya ya. Silakan. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lihat, sesungguhnya
Allah beserta bersama orang-orang yang sabar. Saya mau nanya, kalau Allah bersama kita, masalah beres atau tidak? Tapi syaratnya harus apa? Berarti kalau ibu sabar dengan benar, masalah pasti beres. Berarti kalau sekarang masalah ibu belum beres-beres, pasti belum. Sudah. Jadi nggak ada cerita ibu kurang sabar apalagi, nggak ada. Karena kalau orang yang sabarnya benar, Allah bersama, pasti masalah beres. Berarti kalau sekarang masalah ibu belum beres-beres, pasti belum sabar. Saya mau nanya, ibu sudah sabar atau belum sekarang? Kan mikir kan? Karena kalau ibu sabarnya benar, masalah pasti beres. Berarti kalau sekarang masalah ibu belum beres-beres, pasti belum sabar. Apa kertas? Ini masih banyak. Yang belakang sudah dapat kertasnya belum? Ayo, saya jangan sampai diulang-ulang ya. Saya bilang 5 kali ketemu saya sudah tidak boleh sedih dan khawatir. Saya ajarkan sekarang caranya. Ya, 5 kali. Ini berarti sekali ya. Anggap sekali ini. Pokoknya kelima ketemu saya udah nggak boleh sedih. Ibu udah harus tenang. Doa harus mudah dikabulkan. Harus gitu. Sholat harus husu. Biar ibu cepat gitu loh menghadapi masalah, pusing lagi. Ayo. Jadi kalau orang yang sabarnya benar, masalah pasti beres karena Allah bersama. Berarti kalau sekarang masalah ibu belum beres-beres, pasti belum sabar. Meskipun ibu kadang-kadang merasa sudah sabar, merasa boleh. Ya, baik. Sekarang berarti pertanyaan ibu ke saya kan, Pak, bagaimana caranya sabar bersama Allah, kan itu kan mau kan? Nih saya ajarkan sekarang. Bagaimana caranya sabar bersama Allah. Nih. Baik, saya mau mulai. Ibu percaya tidak? Di dalam dunia ini hanya ada 2 kejadian. Kejadian enak dan tidak enak. Ada lagi enggak? Cuman 2 ya. Enak dan tidak enak. Setuju atau tidak? Oke. Sekarang kita cocokkan apakah sabar ini cocok dengan kejadian enak atau tidak enak ya. 1, misalnya kita bicara kejadian enak dulu. Bu, sabar ya, saya kasih uang 10 juta. Ibu perlu latihan sabar nggak nerima duit dari saya? Halo? Saya ulang. Sabar ini cocok nggak sama kejadian enak atau tidak enak ya? Saya ngomong gini, Bu, sabar ya, saya kasih uang 10 juta. Ibu perlu latihan sabar nggak? Hah? Perlu nggak? Tidak perlu? Baik. Kalau tidak perlu, ternyata yang namanya kejadian enak itu tidak cocok dengan yang namanya sabar. Betul tidak? Masa dikasih uang 10 juta ibu perlu latihan sabar? Enggak usah kan? Sini secepatnya, kalau bisa begitu kan? Artinya sabar itu tidak cocok dengan kejadian enak. Berarti kejadian enak saya nggak usah bahas ya. Karena manusia ternyata mudah menerima kejadian enak. Berarti nggak usah saya bahas ya. Baik, satu lagi. Sabar ini cocok nggak dengan kejadian tidak enak? Misalnya saya bilang gini, Bu, sabar ya, suaminya galak, pas nggak? Bu, sabar ya, kemarin difitnah orang, pas nggak? Artinya apa? Ternyata sabar itu adalah pasangannya kejadian yang tidak enak, betul? Berarti kita simpulkan ya, sabar itu apa berarti? Sabar itu adalah kita harus mampu menerima, kita harus bisa menerima kejadian apa? Yang tidak enak dengan ikhlas. Saya ulang ya, berarti kalau ibu-ibu bapak-bapak ingin bersama Allah, sabar itu apa? Mampu menerima, bisa menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Baik, sekarang saya kunci. Apa itu mampu menerima? Ya, pakai apa ya? Saya alat pelajarannya. Boleh Pak? Bisa pinta? Aqua sebentar. Nah, satu aja. Lihat. Nih, namanya mampu menerima tuh gini. Ibu bantu saya yang baru ketemu saya. 1 orang. Bisa bantu saya? Siapa aja? Bu, ayo. 1 orang silakan. Bantu saya sebentar. Baik. Lihat ya, ibu perhatikan. Kan ibu ingin bersama Allah ya. Di sini kata kuncinya. Lihat ya. Baik. Ibu di sini ya. Baik. Lihat. Dengan Bu siapa? Bu Tina ya. Lihat. Kalau saya ngasih aqua ini ke Bu Tina, kalau Bu Tina mampu menerima, berarti pas saya kasih, Bu Tina tangannya terima, terus Bu Tina ngomong ke saya apa?
terima kasih, alhamdulillah. Terus hatinya senang, paham ini? Nah, kalau ibu bisa melakukan itu berarti termasuk kategori mampu menerima. Namanya orang mampu menerima tadi janjinya bersama Allah. Jadi mampu menerima itu saya ulang ya. Gini, saya ngasih ini, Bu Tina tangannya terima. Bu Tina ngomongnya ke saya apa? Terima kasih, alhamdulillah, hatinya senang. Paham ibu-ibu semua? Kalau ibu bisa melakukan itu Allah bersama, ngerti? Nah, kan ibu-ibu ingin bersama Allah semua kan? Ibu-ibu pasti ngomong, ya Allah jadikan saya orang yang sabar. Pertanyaan saya, kalau Allah ingin membuat ibu-ibu sabar semua, Allah harus ngasih kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak, tapi harus mampu Oke, kejadian tidak enak itu apa? Misalnya disenyumin suami atau dimaki-maki suami? Disenyumin atau dimaki-maki? Kejadian tidak enak, disenyumin atau dimaki-maki? Dimaki-maki ya, tapi harus mampu menerima. Berarti pas Bu Tina dimaki-maki suami tangannya terima, ngomongnya alhamdulillah saya dimaki-maki. Saya ulang lagi. Lihat, kan tadi sabar itu apa? Mampu menerima itu saya kasih, ibu tangannya terima, ngomongnya alhamdulillah, hatinya senang. Benar nggak? Nah, mampu menerima kejadian apa? Tidak enak tuh dimaki-maki disenyumin. Oke, ini dimaki-maki suami ya, tapi ibu harus mampu menerima ya. Berarti pas ibu dimaki-maki suami tangannya terima, ngomongnya alhamdulillah saya dimaki-maki suami, hatinya senang. Baik, makasih Bu. Saya mau nanya, siapa yang sudah melakukan itu? Loh, saya mau nanya, saya nggak mau nanya alasan, saya cuma tanya, siapa yang sudah melakukan itu? Makanya masalah nggak selesai-selesai. Karena selama ini ibu tidak mampu menerima. Harusnya ibu sekarang tanya kepada saya, Pak bagaimana caranya dimaki-maki suami ngomong alhamdulillah. Mau nggak saya ajarkan? Kalau mau perhatikan, kalau nggak saya pulang nih. Lah iya ngapain? Loh iya, karena ilmu ini saya bilang ilmu praktek bukan kuping. Kalau ibu ngaji tempat biasa, ngaji bubar silahkan. Kalau saya nggak mau, ibu harus bisa sampai praktek supaya masalah ibu selesai. Ya, sayang ibu ngaji bertahun-tahun kalau tidak selesai buat apa? Makanya saya bilang ngaji ini ngaji praktek ya. Jadi ibu perlu perhatian ya. Sebentar, baik. Berarti sekarang ibu tanya ya, bagaimana caranya dimaki-maki suami bisa ngomong alhamdulillah? Mau saya ajarkan? Baik, saya akan kupas sekarang. Bagaimana caranya ibu kalau difitnah orang, dimaki-maki orang, ibu bisa ngomong alhamdulillah. Supaya apa? Supaya Allah bersama, ya. Baik. Ibu bapak percaya atau tidak? Semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Percaya atau tidak? Betul? Oke, dasarnya apa? Buka surat 6 ayat 59. Saya pakai Al-Quran semua ya. Jadi kalau ibu sudah percaya, ibu lihat Al-Qurannya, oh iya benar, semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. 6 ayat 59. Ibu buka. Biar ibu jangan pusing terus menghadapi hidup. Silakan dibaca Bu. Artinya saja. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lihat, daun sehelai jatuh pun, biji jatuh pun, basah kering pun Allah tahu. Berarti yakin tidak, semua kejadian di muka bumi ini harus atas izin Allah. Yakin atau tidak? Berarti semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Baik, saya sekarang mau nanya. Ibu sedang diam, tiba-tiba temannya datang terus marah-marah sama ibu. Saya mau nanya, reaksi umum apa? Marah lagi, benar ya? Loh iya kan umum kan? Nah sekarang saya mau nanya, teman ibu marah-marah kepada ibu,
Itu sudah atas izin Allah atau belum? Kenapa sudah? Semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Baik, sekarang ibu jawab. Ya, ibu jawab. Kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan teman ibu marah-marah kepada ibu, Allah saja pemiliknya sudah mengizinkan kejadian itu. Ibu yang bukan pemilik kejadian pantas nggak marah? Tidak. Berarti yang wajar itu ibu terima atau ibu marah-marah? Ibu ingin jadi orang wajar, ingin jadi orang gak wajar. Berarti pas dimaki-maki teman ngomongnya apa? Nah. Loh kok orang bingung? Lah ibu yang jawab, kok ibu yang bingung? Ini saya ulang lagi. Ya, ini makanya saya ajarkan. Teman ibu maki-maki ibu, itu sudah atas izin Allah atau belum? Sudah, karena apapun kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Baik, ibu jawab. Ibu jawab, kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, ibu yang bukan pemilik kejadian pantas gak marah? Tidak. Berarti yang wajar itu ibu terima atau ibu marah-marah? Ibu ingin jadi orang wajar, ingin jadi orang gak wajar? Nah, orang wajar itu berarti pas dimaki-maki teman ngomongnya? Kalau ibu marah-marah wajar atau tidak wajar? Tidak. Ibu tuh orang wajar, orang tidak wajar. Berarti pas dimaki-maki suami ngomongnya apa? Sudah? Jadi metode sabar di sini, saya jelaskan ya. Metode sabar di sini adalah kita tidak melihat kejadiannya. Kita tidak melihat teman yang marah-marahnya. Tapi yang kita lihat apa? Izin Allahnya. Saya mau nanya, kejadian dulu atau izin Allah dulu? Nah, karena kalau Allah izinkan terjadi, Allah tidak izinkan tidak terjadi. Berarti pas ibu dimaki-maki suami, ibu tuh yang lihat tuh maki-maki suaminya atau izin Allahnya? Karena izin lebih dulu ketimbang kejadian. Saya mau nanya, ibu percaya tidak izin Allah tuh sempurna? Percaya atau tidak? Benar? Kalau sempurna itu yang wajar ibu terima atau ibu marah-marah? Ibu ingin jadi orang wajar, ingin jadi orang gak wajar? Berarti pas dimaki-maki suami ngomongnya apa? Bukan karena suaminya, bukan karena marah-marahnya, tapi ibu menerima karena menghormati izin Allah. Barulah di situ sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar itu apa? Orang-orang yang menghormati izin Allah. Selama ini ibu sabar itu sulit, kenapa? Karena yang ibu lihat kejadiannya, yang ibu lihat suaminya, betul atau tidak? Ibu lupa kejadian bisa terjadi harus atas izin Allahnya. Saya mau nanya, kalau ibu mikirnya normal, berarti pas ada kejadian tuh melihat kejadiannya atau izinnya harusnya? Nah, kalau normal berarti pas ibu dimaki-maki suami, yang ibu lihat tuh suaminya atau izin Allahnya? Kalau normal, kalau tidak normal suaminya. Sekarang saya mau nanya, ibu tuh selama ini normal atau tidak? Nah, makanya ini saya ajarin. Saya mau nanya ya, secara logika dimaki-maki suami diterima nggak secara logika? Tidak. Secara keyakinan itu izin Allah, diterima atau tidak? Silahkan dipilih, mau pakai logika atau pakai keyakinan. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Kalau ibu bisa menerima dengan iman, maka Allah bersama. Makanya 150 miliar selesai 4 bulan. Kalau ibu bisa menerima izin Allah, maka leukemia bisa sembuh. Seperti itulah, karena Allah bersama. Syaratnya apa? Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya, tapi yang kita hormati izin Allah. Itu esensi dari sabar. Jadi sabar itu bukan diam ya Bu. Sabar itu adalah merubah cara berpikir. Yang tadinya melihat kejadian, menjadi melihat izin Allah. Secara logika dimaki-maki tidak diterima. Tapi secara keyakinan itu izin Allah harus diterima. Ini saya kasih contoh. Saya langsung testimoni ya. 4 tahun yang lalu saya punya jamaah.
Dia seorang ibu muda, dia bisa mengisi kemana-mana, dia seorang motivator Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Dia datang kepada saya, dia nangis, Pak Ustadz tolong saya. Kenapa Bu? 4 tahun saya rumah tangga dengan suami saya. Tiap hari saya tampar-tamparan, pukul-pukulan. Sampai yang terakhir, mas kawin dia mau kena dijadiin keset kamar mandi sama suaminya. Keset kamar mandi. Jadi mas kawin mau kena itu, yang pas mas kawin, keset kamar mandi, itu mau kenanya dijadiin keset kamar mandi sama suaminya. Terus saya bilang, saya cuma nanya gini, ibu mau menyelesaikan masalah dengan kemampuan ibu atau dengan pertolongan Allah? Dia pilih yang mana? Baik, kalau ibu ingin dengan pertolongan Allah, saya bilang jangan lihat suaminya. Jangan lihat marah-marahnya. Tapi yang dilihat apa? Izin Allahnya. Terus jawaban ibu-ibu biasanya apa? Tapi kan, ayo. Enggak, saya bilang. Nah, tapi kan, saya bilang kalau ibu tapikan, berarti ibu tidak yakin itu izin Allah. Ibu masih pakai logika ibu. Terus gimana dong Pak Ustadz? Saya bilang kalau saya jadi ibu 4 tahun gak selesai-selesai, praktek dong. Mudah-mudahan dengan metode ini ibu bisa selesai. Akhirnya dia mikir. Ya udah deh Pak Ustadz, saya mau praktek. Gimana prakteknya? Pokoknya nanti kalau suami ibu marah, ibu terima. Pikiran ibu geser. Lihat izin Allah, terima dulu. Setelah suami selesai marah silakan klarifikasi. Gak apa-apa. Jadi sabar itu bukan diam ya. Terima dulu, klarifikasi gak apa-apa. Baik Pak Ustadz, saya mau praktek. Apa yang terjadi ibu? Pada maghrib dia pulang. Nyampe rumah pada Isya. Betul, pas nyampe rumah pada Isya, suaminya udah nunggu di ruang tengah. Pas istrinya nongol, kurang ajar, kaki 4, kaki 5 semua keluar. Suaminya marah-marah. 15 menit suaminya ngoceh-ngoceh. Suaminya heran, kok istri saya gak ngelawan-ngelawan, biasanya ngelawan. Jadi dia praktek, jadi pas dimaki-maki, ya Allah saya terima izinmu gitu loh. Sejam kemudian suaminya kecapean. Iyalah marah-marah 1 jam. Nah, apa yang terjadi ibu? Karena si suaminya kesel, istrinya gak ngelawan-ngelawan, biasanya ngelawan. Akhirnya suami bilang, baik mah, karena kamu gak ngelawan, kita lanjut besok. Ini benar ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Pas subuhnya, istrinya mau ke dapur, suaminya ngejar istrinya, langsung cium kaki istrinya, sampai sekarang tidak pernah berantem lagi. Kenapa bisa seperti itu? Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau ibu lelah dengan suami yang tidak berubah, lelah dengan anak yang tidak mau sholat, yang pertama kali ibu praktek, jangan lihat kejadiannya dulu, jangan lihat marah-marahnya, tapi hormati izin Allah dulu. Supaya apa? Allah bersama, Allah akan merubah lawannya. Nih saya jelaskan biar ibu semakin semangat. Waktu saya tablik akbar di Wonosari di Jogja, ada jamaah saya ngejar saya, Pak Ustadz saya ketemu di bandara. Enggak Bu, saya bilang saya udah dijemput panitia. Enggak, saya pengen ketemu. Ternyata dia ngejar saya di bandara, terus dia curhat. Apa kata-kata pertama? Saya tuh kurang sabar apalagi. Nah, kenapa Bu? Saya bilang, 20 tahun saya rumah tangga. 20 tahun saya rumah tangga dengan suami saya. 2 tahun ini saya nggak saling tanya satu rumah sama suami saya, bayangkan. Loh saya bilang kalau ibu sabarnya benar, nggak mungkin 2 tahun, pasti ibu sabarnya salah. Saya bilang, loh gimana sabarnya Pak Ustadz? Baik saya mau nanya, ibu sabarnya bagaimana? Dia bilang gini, sabar saya itu begini Pak Ustadz, daripada saya ribut dengan suami, mendingan saya, itu sabar atau bukan? Ayo pasti banyak nih yang begini. Ayo saya ulang, sabar dia tuh gini, daripada saya ribut dengan suami, mendingan saya. Oke, itu sabar atau bukan? Bukan. Makanya 2 tahun gak selesai-selesai. Saya bilang ibu, kalau ibu sabarnya benar gak mungkin 2 tahun gak selesai. Loh terus bagaimana caranya Pak Ustadz? Gini caranya, jangan lihat suaminya, jangan lihat marah-marahnya. Terus apa yang harus saya lihat? Izin Allahnya. Baik Pak Ustadz, sekarang saya sama-sama menerima. Yang kemarin karena takut suami, sekarang saya harus menerima karena izin Allah. Dia praktek 3 hari kemudian dia telepon saya, Pak Ustadz alhamdulillah suami saya baik lagi. Kenapa bisa seperti itu? Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi selama ini orang salah menyikapi sabar, makanya nggak kelar-kelar. Karena tidak mungkin Bu, orang yang sabarnya benar, masalahnya tidak selesai, tidak mungkin. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ibu selama ini sabarnya salah karena lihat takut suami, benar nggak? Karena takut sama anak, oh nggak akan jadi. Jadi maksudnya gimana Pak? Jangan lihat kejadian, jangan lihat orangnya, tapi digeser lihat izin Allah. Nih gini nih biar gampang, ibu paham biar prakteknya. Bu bantu lagi saya Bu.
Nih, ibu biar tahu prakteknya ya. Jadi pasti maki-maki orang gini caranya. Oh ya harus praktek, biar ibu paham sabarnya, ibu harus latihan. Gini, nah misalnya Bu Tina ini maki-maki saya, misalnya Bu Tina maki-maki saya, ya. Nah misalnya di sini izin Allah, misalnya di sini izin Allah ya, di sini izin Allah. Berarti pas Bu Tina maki-maki saya itu fokusnya ke Bu Tina atau langsung lihat izin Allah? Nah saya akan ngomong, ya Allah karena Bu Tina ini engkau yang mengizinkan, maka saya terima. Pengaruh nggak Bu Tina maki-maki saya? Kan saya fokusnya udah ke izin Allah. Saya kan langsung ngomong sama Allah. Ya Allah karena engkau yang mengizinkan Bu Tina ini maki-maki saya. Maka saya terima. Pengaruh gak dia maki-maki saya? Hah? Kan udah ke Allah pikirannya. Dia maki-maki saya. Tapi pikiran saya geser. Karena melihat izin Allah. Jadi kan saya fokusnya ke Allah dong bukan ke Bu Tina. Benar gak? Berarti dia maki-maki saya pengaruh gak? Enggak, karena pikiran saya sudah ke Bu Tina. Sudah ke Allah. Ngerti ini? Nah yang membuat ibu emosi itu gini, dimaki-maki fokusnya ke sini nih. Makanya sabar ada batasnya itu di sini. Jadi ibu difitnah orang, ibu fokusnya ke sini kan? Ibu tidak melihat izin Allah gitu loh. Makanya supaya ibu cepat sabar, nanti pas lagi orang marah atau suami marah, ibu langsung mikir ke izin Allah. Bukan pasti maki-maki suami begini, bukan. Hadapi gini, tapi pikirannya tuh langsung ke izin Allah gitu, ngerti gak? Coba ibu buktikan, pasti suaminya langsung berubah. Ya makasih Bu. Ngerti ini maksud saya? Jadi selama ini ibu sulit itu apa? Difitnah, ibu lihat orang fitnahnya, pasti ibu emosi. Makanya sabar itu caranya digeser. Pas ibu mau marah, ini kan izin Allah, saya terima ya Allah, gitu loh maksudnya. Ibu buktikan kalau ibu bisa melakukan seperti itu, pasti semua berubah yang ada di hadapan ibu. Pasti berubah. Ngerti ini? Nah sekarang, karena ibu baru tahu metodenya kan begini, baru tahu kan? Berarti ibu harus latihan kan? Saya mau nanya, kalau ibu ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Lawan. Kalau ibu ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Lawan tuh perlu suami yang baik atau yang galak? Seneng nggak dapat suami galak? Nah bener. Lah kalau ibu misalnya, saya mau nanya, kalau ibu ingin latihan sabar, perlu teman yang baik atau yang menjengkelkan? Senang gak dapat teman menjengkelkan? Traktir Bu. Loh kalau gak ada yang menjengkelkan gimana ibu mau latihan? Nih saya mau nanya, ibu misalnya gak biasa olahraga, terus tiba-tiba olahraga, apa yang dirasakan? Pegal-pegal kan? Karena ibu gak biasa kan? Sekarang saya mau nanya, ibu pernah dari kecil sampai segede ini menyengaja latihan sabar? Belum pernah kan sama sekali kan? Lah ibu belum pernah menyengaja latihan, terus ibu bilang sulit, aneh gak? Latihan aja belum udah bilang sulit? Ibu latihan dulu. Latihannya sama teman yang baik atau yang menjengkelkan? Nah banyak gak? Traktir itu makan. Loh kalau gak ada yang begitu ibu mau latihan sama siapa? Sini saya traktir kamu. Kenapa Pak? Karena kamu menjengkelkan buat latihan sabar gitu loh Bu. Lo ngerti gak ini? Jadi kenapa orang berat bersabar? Karena tidak pernah latihan. Saya mau nanya, ibu pengen jago berenang tapi gak mau basah, bisa gak? Ibu pengen sabar tapi gak mau kejadian tidak enak, bisa gak? Jadi ibu sekarang perlu kejadian tidak enak atau enak? Berarti ibu perlu masalah atau tidak? Sudah, namanya orang perlu dikasih alhamdulillah. Sudah dikasih masalah ngomong alhamdulillah? Belum. Ngerti Bu? Jadi caranya latihan sabar itu kita harus dapat kejadian tidak enak. Contoh saya mau nanya, berarti kalau ibu ingin latihan sabar, ibu perlu suami yang baik atau yang galak? Ya, saya mau latihan sabar. Dengan siapa Bu? Dengan suami saya ya. Nah pas ibu pulang ya, tiba-tiba suaminya marah-marah. Kemana aja sih Bu? Wek gitu ya. Berarti ibu ngomongnya apa? Terima dulu, ya Allah saya terima ini ya Allah suami saya sebagai latihan sabar. Setelah itu ibu salamin, terima kasih Pak sudah jadi sparring partner latihan sabar. Oh ibu praktekkan. Lihat ya saya buktikan ya. Kalau ibu benar-benar praktek semua menerima izin Allah, pasti lawannya berubah. Pasti suaminya berubah. Akhlaknya kalau suaminya tetap itu, akhlak suaminya. Yang tadinya galak pasti langsung jadi baik. Kenapa? Allah merubah hati suaminya karena ibu sudah menghormati izin-izinmu saya terima. Setelah menerima Allah bersama.
Setelah Allah bersama silakan sampaikan, nak kamu sholat. Tapi ibu ngomongnya sudah bersama Allah, anaknya berubah pasti. Saya mau nanya, selama ini kalau anak gak mau sholat, ibu tuh terima dulu atau marah dulu? Anak gak mau sholat bisikan siapa? Setan. Ibu marah bisikan siapa? Setan ketemu setan kelar nggak? Makanya ibu harus terima dulu supaya ibu ada kekuatan Allah. Ketika ibu menerima karena izin Allah, ibu bersama Allah, Allah akan rubah lawannya. Kenapa selama ini masalah ibu tidak selesai-selesai? Pasti tidak melihat izin Allah, betul atau tidak? Kan gitu. Saya lihat nih muka-mukanya masih pusing soalnya. Benar kan? Pasti ibu tidak melihat izin Allah. Karena kalau ibu sudah praktek melihat izin Allah, masalah harusnya mudah selesai. Allah bersama kok. Ayo buktikan. Ibu punya masalah apapun sekarang, buktikan. Sekarang terima dulu. Ya Allah, saya terima karena izinmu. Gitu dulu praktek. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi untuk latihan sabar, kita perlu teman yang baik atau yang menjengkelkan? Seneng gak? Seneng gak? Kok pada berat gini jawabnya? Namanya seneng itu berarti jadi masalah tidak? Nah itu loh Bu. Jadi masalah itu apa? Masalah itu karena kita tidak mampu menerima. Saya mau nanya, nih saya jelaskan. Orang bermasalah itu kenapa tadi? Karena tidak bisa menerima. Contoh, ibu misalnya waktu masih muda, ya, terus dijodohkan sama orang tua. Kalau ibu mau, masalah tidak? Tidak. Kalau tidak mau, jadi orang bermasalah itu apa? Karena tidak bisa menerima. Jadi kalau ibu tidak ingin bermasalah, secepatnya menerima. Banyak nggak ingin tidak mau bermasalah, tapi tidak mau menerima? Banyak nggak? Siapa itu? Paham ibu-ibu semua? Jadi caranya sabar begitu ya. Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat marah-marahnya, tapi yang kita lihat izin Allahnya. Ini memang perlu latihan, perlu latihan. Kalau bisa ibu sampai refleks. Refleks itu apa? Sampai nggak usah mikir gitu loh. Contoh, saya mau nanya. Ibu kalau belajar nyetir mobil, untuk jadi ahli, biasanya berapa kali pertemuan? 12, oke ya? Nah, kalau ibu ingin jadi ahli sabar, bisa nggak dimaki-maki sebulan sekali? Harus kapan? Setiap hari. Jadi ibu perlu dimaki-maki sebulan sekali atau setiap hari? Latihan. Pasti kalau ibu terima karena izin Allah, suaminya pasti berubah. Saya jamin ya, bukan saya, Allah yang menjamin. Kalau ibu bisa menerima izin Allah, pasti lawannya berubah. Pasti masalahnya selesai, hati pasti jadi tenang. Jelas ini ibu-ibu? Nih biar jangan salah, nanti kayak jamaah saya. Orang mencuri, orang marah-marah, sudah atas izin Allah atau belum? Kenapa sudah? Apapun kejadian yang terjadi harus atas izin. Pertanyaan kedua, apakah Allah menghendaki? Saya ulang, orang mencuri, orang marah-marah, sudah atas izin Allah atau belum? Sudah. Kenapa sudah? Semua kejadian yang terjadi atas izin. Pertanyaan kedua, apakah Allah menghendaki? Masa Allah menghendaki mencuri, Bu? Tidak. Terus Allah mengizinkan siapa? Allah mengizinkan iblis menggoda orang tersebut. Kalau dia ikut Allah dia tidak mencuri. Kalau dia ikut iblis dia mencuri. Makanya di surat An-Nisa 79, segala musibah keburukan itu datang dari kamu. Kebaikan itu datang dari Allah. Jangan kayak jamaah saya, awas hati-hati. Pak Ustadz, kemarin kan suami saya marah-marah izin Allah, ya saya bilang. Nah saya juga marah-marah izin Allah kan? Awas, bukan ya. Allah mengizinkan, tapi Allah tidak menghendaki. Kalau ibu ikut Allah, ibu bersabar. Kalau ibu ikut iblis, ibu marah-marah. Jelas Bapak Ibu? Jadi Allah mengizinkan iblisnya. Manusia dikasih pilihan, mau sholat silahkan, mau tidak sholat silahkan. Tapi kalau sholat mengikuti Allah, kalau tidak sholat mengikuti iblis atau setan. Jelas Bapak Ibu? Awas ya, jadi ibu bilang, saya juga marah-marah izin Allah, tempeleng sama Allah nanti. Jelas Bu? Jadi sabar yang benar itu seperti itu. Tidak melihat kejadian, tidak melihat orang, tapi yang dilihat
izin Allahnya. Baik, yang terakhir saya mau nanya. Anak sakit, apa yang harus dilakukan? Saya baru ajarin. Terima dulu. Kenapa harus menerima? Supaya Allah bersama. Jelas ini? Setelah Allah bersama silahkan ikhtiar. Surat 13 ayat 11. Allah merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha. Jadi kalau ibu ikhtiarnya sudah bersama Allah, silahkan bawa ke dokter, beres nggak? Makanya syarat yang pertama terima. Baik, yang kedua, suami marah-marah, apa yang dilakukan? Terima dulu, ya Allah saya terima. Benar? Setelah menerima baru selesai marah dia, kenapa sih Pak marah-marah? Kalau ibu sudah ngomongnya ada kekuatan Allah pasti suaminya berubah. Itu kuncinya. Jadi apapun yang terjadi ibu terima dulu ya. Terima, Allah bersama baru sampaikan. Terima, Allah bersama baru sampaikan. Begitu caranya. Paham ibu-ibu? Jadi iman selesai, sabar selesai. Tinggal sholat. Wah, waktunya sudah habis. Ya, nanti ketemu saya lagi, saya ajarkan cara sholat khusyuk yang benar. Saya mau nanya, ibu tuh sekarang sholat tuh pikiran fokus atau jalan-jalan? Nah, kan repot kan? Alah, ibu tahu nggak nanti amalan yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Yang ditanya nanti sholat itu jasmani atau ruhani? Ruhani kan yang ditanya ya. Kalau ibu selama di dunia sholat jalan-jalan, berarti ruhani sholat tidak? Lah kalau ruhani tidak sholat, sedangkan nanti meninggal ditanya sholat, berarti ruhani kita bisa jawab nggak masalah sholat? Lah kalau tidak bisa jawab, malaikat itu senyum-senyum saja atau nyiksa? Siap disiksa? Lo ibu tahu nggak? Ibu nanti meninggal tuh ditanya sholat. Kalau ibu tiap sholat pikiran jalan-jalan, berarti ruhani ibu tidak sholat kan? Kalau ruhani ibu tidak sholat, sedangkan nanti ditanya oleh malaikat, berarti bisa jawab tidak? Tidak. Kalau tidak bisa jawab, itu tuh kira-kira malaikat tuh senyum-senyum saja atau nyiksa? Siap disiksa? Repot. Makanya Allah berfirman, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang sholat celaka, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat. Tafsir Ibnu Katsir, ciri orang celaka sholat itu 3, ibu cek ya. 1, orang sholat pikiran jalan-jalan celaka. 2, tidak memenuhi rukun sholat celaka. 3, menunda-nunda waktu sholat celaka. Kalau ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada nggak? Ayo jujur, ada nggak? Sholat, pikiran dia tidak sholat, jalan-jalan celaka. Ada nggak? Celaka, hati-hati. Loh, ibu baru sadar sekarang? Halo? Nah, jadi sampai ketemu lagi saya, berarti saya harus ulang. Saya nanti ajarkan sholat khusyuk. Insya Allah ibu keluar dari masjid ini tidak akan jalan-jalan. Tapi nanti kalau ketemu lagi. Kenapa? Orang celaka dalam sholat menurut tafsir Ibnu Katsir, 1, orang sholat pikiran dia jalan itu celaka. 2, tidak memenuhi rukun sholat. 3, menunda-nunda waktu sholat. Kalau ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, berarti ibu sholat tapi celaka. Ada gak? Padahal amalan yang pertama kali dihisap apa? Sholat. Kalau ibu sholatnya jalan-jalan, wassalam. Ibu akan disiksa. Ayo mikir-mikir deh. Makanya ibu kalau belajar itu harus fokus. Ngerti ini? Saya mau nanya, ibu masalah sebesar apapun sekarang ya, misalnya masalah anak, masalah perusahaan, mati ditanya dulu nggak? Nggak, yang ditanya sholat dulu. Berarti pertanyaan saya, kalau ibu tahu misalnya minggu depan ujian matematika, berarti sekarang belajar apa? Ibu tahu nanti meninggal ditanya sholat, berarti sekarang belajar apa? Sholat masih jalan-jalan bisa gimana ceritanya? Ayo, saya takut-takutin dulu, nanti saya minta maaf. Loh bener nggak? Ibu saya tahu ya, ibu saya jelaskan. Kalau ibu sholat jalan-jalan celaka bu. Apapun dasarnya, silakan ibu cek hadisnya, silakan ibu cek tafsirnya. Sekarang saya mau nanya, yang hadir di sini sholatnya fokus atau jalan-jalan? Celaka. Biar ibu tahu selama ini ibu kalau ngaji itu ibu cari orang yang ngajarin sholat khusyuk. Kemana?
Loh kan ketemu baru saya. Ibu kalau tahu ibu nanti meninggal ditanya sholat, harusnya ibu tanya dulu gimana ya caranya supaya khusyuk gitu bu. Kalau enggak ibu wassalam loh bu. Kenapa? Hadisnya jelas, ketika seorang manusia sholatnya baik maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Tapi kalau buruk sholatnya, ayo, buruk semua amal perbuatannya. Bayangkan ibu sudah ngaji gara-gara sholatnya buruk apa? Buruk. Mikir-mikir. Ketemu saya kapan lagi Bu Eka? Nanti habis lebaran Juli. Loh. Ya, jadi sekarang sudah waktunya ya. Ya, 11.30 ya, selesai kan? Baik, ibu-ibu. Nanti saya akan buktikan sholat khusyuk itu mudah. Kalau memang bulan puasa saya paling bisa bada duha bu, kalau mau bada duha, tapi saya nggak ngambil lagi kalau siang nggak. Kalau ini kan siang saya ada. Ya kalau mau ibu ketemu saya, nanti saya akan buktikan sholat khusyuk itu mudah. Ya, kan ibu sudah belajar iman, sudah belajar sabar kan? Tinggal belajar sholat, ibu jalani 3 ini selesai masalah apapun. Nah gitu caranya ya bu ya. Jadi nanti ketemu saya lagi Juli. Kalau mau bulan puasa paling bada duha ya bu ya, nanti hubungi saya aja. Baik, terima kasih ibu-ibu, mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung bapak ibu ya. Saya tidak ada cerita lain, saya cuman kasihan selama ini ibu sudah baik ngaji kemana-mana tapi ibu tidak pernah diajarkan caranya, itu nggak bisa. Karena yang namanya teori itu harus dipraktekkan. Sampai apa? Sampai ibu tidak bersedih hati dan khawatir ketika menghadapi masalah hidup. Bagaimana caranya? 3 dulu, iman, sabar, sholat. Ini kuncinya. Nanti ada metode-metode lain ada. Tapi saya ingin ibu menguasai 3 ini dulu. Karena 3 ini adalah pondasi ibu ketika menjalani masalah hidup. Jelas ibu-ibu? Ini baru 1 kali pertemuan. Insya Allah 5 kali ibu mukanya udah lain. Gak usah pergi facial, gak usah. Nanti ibu praktek. Sholat khusyuk yang benar, sabar yang benar, iman yang benar, maka muncul inner beauty ya, kecantikannya dari dalam. Yang tua pun bisa jadi ABG lagi ya. Jelas ibu-ibu? Baik, mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung bapak dan ibu. Ini dimaafkan nggak? Baik ya. Ada pertanyaan? Ya silakan bu. Ya. Ya, baik. Saya mau nanya, kalau ibu ingin latihan sabar, ibu perlu anak yang normal atau yang terbelakang? Kalau ibu ingin latihan sabar, jadikan sabar itu. Nih gini, saya mau nanya gini. Oke, saya tambah sedikit ya, biar ibu semangat ya. Yang hadir di sini tuh kalau saya tanya, ingin masuk surga atau neraka? Benar, masuk surga. Betul tidak? Untuk masuk surga tuh pahala kita harus lebih besar daripada dosa. Betul tidak? Di luar rahmat Allah, betul? Oke, saya mau nanya, yang hadir di sini tuh pahalanya sudah cukup atau kurang? Nah, kurang semua kan? Berarti pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan dan bisa menjamin pas ibu meninggal pahala ibu lebih besar daripada dosa ibu? Amalan apa? Nih, saya jelaskan. Buka surat 39 ayat 10. Biar ibu tahu, ya. 39 ayat 10. Ibu baca dulu. Kan ibu tahu nih pahala kita kurang. Ibu udah ngaji, udah sholat, padahal tiap hari juga buat dosa kan? Berarti minus juga kan? Nah harus ada amalan yang menjamin ibu meninggal, ibu selamat. Apa itu? Silakan bu. Yang bawahnya aja bu. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah jadi orang sabar tuh pahalanya ada batasnya nggak? Jadi kalau ibu misalnya sekarang banyak dosa, terus ibu praktek sabar, berarti pahalanya ada batasnya nggak? Berarti kalau tidak ada batasnya pas meninggal selamat nggak? Nah berarti pahala sabar, berarti sabar itu jadi wajib atau tidak? Jadi sekarang kalau ibu ingin sabar, ibu perlu anak yang normal atau yang terbelakang? Jadikan sarana itu sebagai latihan sabar, maka ibu mendapatkan pahala tanpa batas. Itu bu. Makanya sampai Allah berjanji di dalam Al-Quran, nanti ada satu golongan. Golongan itu tidak akan dihisap. Golongan itu silahkan memilih surganya Allah. Golongan apa itu? Orang-orang yang sabar.
Jadi saya mau nanya, kalau ibu ingin sabar, ibu perlu teman yang baik atau yang menjengkelkan? Ah, itu. Peluk, makasih kamu karena menjengkelkan saya jadi kamu. Itulah Bu. Ngerti ini ibu-ibu semua? Makanya Allah kasih kejadian itu untuk ibu karena Allah tahu ibu sesuai dengan kemampuan dan Allah ingin ibu mendapatkan pahala tanpa batas. Lewat apa? Amalan sabar. Cuman selama ini ibu tidak pernah diajarkan caranya kan? Nah sekarang saya ajarkan, ibu praktek. Insya Allah. Sabar, pahala tahu. Tapi sabarnya karena izin Allah. Kemarin kan salah. Ya karena anak saya ya bukan. Jadi untuk mendapatkan pahala sabar tanpa batas itu lihat izin Allah. Bukan karena takut suami, bukan karena sayang anak. Tapi karena izin Allah. Biar ibu mendapatkan pahala tanpa batas, masuk surga tanpa hisab. Jelas Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Ibu-ibu semua, sampai kapan-kapan ketemu saya. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung ya. Praktekkan dulu ya, iman dan sabar. Nanti pertemuan yang kedua saya akan buktikan sholat khusyuk itu mudah. Baik, terima kasih dari saya. Wabil taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.